Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti m-banking, internet banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Agape Kids. Mulai hari ini, Agape Kids akan mengadakan ibadah online sendiri bersama kakak-kakak sekolah minggu. Dan doa berkat disatukan pada ibadah online tersebut. Ibadah online Agape Kids akan tayang perdana pada pukul 11 siang. Mari Bapak Ibu kita arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertumbuh dalam iman dan pengetahuan yang benar akan Allah, sehingga dapat berbuah serta dapat memberi pertanggungjawaban atas iman dan pengharapan kita kepada orang yang memintanya. Mari ikutilah kelas pengajaran asas-asas teologi Kristen secara online melalui Google Meet yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai 20.30. Sampai bertemu di kelas pengajaran. Salam Agape dan Tuhan memberkati. Berita duka, telah meninggal dunia Ibu Gan Jian, umur 85 tahun, ibu dari Ganda Widyastuti, mertua dari Bapak Lim Yanto pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Telah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020. Gembala dan jemaat turut berduka cita dan berempati. Kiranya keluarga yang tinggal diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat yang telah diberkati, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di media sosial GKNS Agape. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semuanya yang di rumah? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sehat. Salam sehat semuanya ya. Mari kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di rumah, kita masih tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena berkat kemurahan Tuhan akan kita terima hari ini. Haleluya.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang setia. Kami hidup ada hari ini hanya karena berkat kemurahan-Mu. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mata Tuhan mengawasi orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapa, Engkau yang setia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
dan tenang. Ada bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Sebelum kita mulai lebih jauh mengenai renungan pada pagi hari yang penuh keberkatan ini, mari saya undang Anda yang di rumah. Hari ini khusus karena ini adalah permulaan bulan dan kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Ya, mari saudara semua, saya berikan waktu sejenak supaya bisa sama-sama bangkit berdiri di rumah. Ikuti ya, atau kita bersama-sama membacakannya. Ya, pasti ada juga di linknya, Anda akan melihat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam agape Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hari ini akan membawakan renungan, merupakan sebuah seri. Minggu lalu kita berbicara bagaimana berburu sukacita dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari setelah kita dapat sukacita itu, ternyata di sekeliling kita banyak pencuri-pencuri sukacita. Jadi kita akan lihat ya. Sebelum itu mari saudara siapkan hatimu, karena mendengarkan firman Tuhan berbeda dengan Anda pergi ke bioskop. Mendengarkan firman Tuhan berbeda dengan Anda menyaksikan pertandingan siaran langsung sepak bola. Mendengarkan firman Tuhan membutuhkan persiapan, yaitu hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang percaya. Karena kalau tidak, maka apapun yang saya lakukan, baik bahkan sulap sekalipun saya kerjakan di depan Anda, apapun yang saya lakukan, apapun beritanya, itu hanya akan sampai sekedar rasional Anda, tetapi tidak menyentuh dan tidak mengubah. Hari ini doa saya adalah kita sama-sama mempelajari sehingga firman Tuhan itu bukan saja Anda dengar, tapi bersifat mengubah, bukan informasi tapi transformasi. Mari kita tundukkan kepala untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyambutnya, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami percaya Tuhan firman-Mu adalah sebuah perkataan-perkataan atau terdiri dari perkataan-perkataan yang mempunyai daya dobrak
mendobrak, mengubah kebiasaan kami yang lama, pikiran kami yang salah, kehidupan kami yang penuh dosa. Melalui firman-Mu kami mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu. Untuk itu kami tahu Tuhan, firman Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata yang tersusun dengan indah. Bukan puisi-puisi, bukan hikayat-hikayat ataupun dongeng-dongeng ataupun mitos. Tetapi firman-Mu mempunyai kekuatan. Untuk itu kami perlu menyiapkan hati supaya kami tidak meremehkan, supaya kami tidak mengabaikan, supaya kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu bukan hanya akan menetap sebagai informasi atau pengetahuan, tapi merupakan sebuah momentum perubahan, transformasi. Untuk itu berkati kami Tuhan, baik yang di rumah, baik pun dimanapun kami berada, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami terbuka untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saya akan sedikit mengulangi sukacita yang sudah Anda miliki, supaya Anda ketahui dengan persis bahwa dari rumah Anda dapat berburu sukacita. Jadi bukan hanya mencari dolar dari rumah, ya. Penting sekali untuk mendapatkan sukacita. Jadi kita perlu menghadapi faktor-faktor nanti. Kita akan coba pelajari ya. Apa saja yang dapat mencuri sukacita kita. Ada beberapa hal ketika Anda berburu sukacita. Saya ulangi untuk merefresh akan renungan minggu lalu. Sukacita pertama kita peroleh dari kepastian di dalam iman kita bahwa keselamatan sudah tersedia bagi kita. Sebenarnya ini adalah sebuah hadiah yang dahsyat yang harus kita syukuri. Betapa sulitnya sebetulnya kalau kita pelajari ya. Saya sedang membaca buku kuno, buku Dante Alighieri. Dia berjudul Divine Comedy. Nah, ini adalah pandangan orang Kristen lama. Bagi dia, dunia sesudah kehidupan ini dibagi tiga. Ada pertama, lapisan yang paling berbahaya atau yang paling serem adalah neraka, hell. Kemudian ada lapisan kedua namanya purgatory, tempat penyucian. Kemudian ada surga. Nah, kalau saudara baca itu ya, ini tentu sebuah khayalan pengarang hebat Dante ini. Dia menggambarkan tokoh-tokoh yang ada di dalam neraka, ada di dalam tempat api penyucian, dan ada yang di surga. Kalau saya pelajari ya, betapa sesungguhnya adalah berkat luar biasa kalau kita mendapatkan kepastian masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam surga. Untuk itu keselamatan adalah sumber kesukaan kita. Jadi ketika orang Kristen meninggal, dia berkata mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ada sukacita dan kepastian hidup yang luar biasa. Jadi pertama, sumber sukacita bagi Paulus adalah visi hidup yang kekal, bahwa dia ada jaminan di rumah Bapakku banyak tempat. Yang kedua, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, Anda punya komunitas. Rasul Paulus mempunyai komunitas. Dia punya jemaat Kolose, dia mempunyai jemaat Filipi. Jadi saudara, Anda harus hidup di dalam sebuah komunitas. Makanya orang yang tidak ada gereja, mereka berkumpul membentuk paguyuban. Penggemar teh, penggemar kopi, penggemar bonsai, penggemar goes, penggemar mancing. Itu adalah sebuah komunitas yang mereka bentuk. Karena memang komunitas itu adalah sumber kesukaan. Sukacita ada di situ. Makanya tidak heran juga orang yang mempunyai alumni, ikatan alumni, masa lalu mereka dikumpulkanlah satu WA group begitu. Jadi komunitas ini
ada kekuatan. Apalagi di dalam gereja seperti Agape. Anda mempunyai komunitas, maka itu adalah sumber sukacita. Investasi dirimu di dalam sebuah komunitas. Dan yang ketiga, ada yang diperjuangkan. Ini minggu lalu saya katakan. Bahwa jangan sampai saudara ini hidup tanpa beban. Orang yang hidup tanpa beban, tanpa visi, maka bagi dia hidup ini akan sangat boring, sangat membosankan. Jadi untuk itu anak-anak muda dari kecil mereka harus diberi visi. Makanya kalau saya ketemu anak-anak kecil atau Anda sebagai orang tua, sering-seringlah tanya anakmu, kalau besar mau jadi apa? Meskipun saya sangat jarang menemukan sekarang ini. Kalau sudah besar mau jadi apa? Banyak yang berkata mau jadi dokter, jadi ini. Sangat sedikit yang mau jadi pendeta. Saya sebenarnya agak sedih sih. Tapi ya sudahlah. Anak-anak itu harus ditanya apa cita-citanya. Itu adalah beban, visi itu adalah tanggung jawab. Dia mengejar, dia mau menjadi seorang musisi, dia mengejar, dia melatih. Dia mempelajari, dia membebani dirinya. Nah dari itu anak-anak itu jadi sehat. Orang tua juga begitu, jangan sampai Anda tidak punya sebuah beban. Hidup banyak orang yang punya uang, tapi karena tidak ada beban dalam hidupnya, dia hidupnya santai, lehe-lehe, dia tidak bahagia. Jadi berbahagialah Anda meskipun mungkin dari segi ekonomi Anda harus berjuang demi anakmu. Berjuang untuk keluargamu. Karena dalam perjuangan itulah Anda akan berjumpa dengan sukacita yang berbeda dari hiburan. Ini adalah penghiburan dari Tuhan. Karena ada janji Tuhan bahwa barang siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, sukacita yang Anda dapatkan melalui 3 hal tadi, berburu di rumah, itu semua bisa dikerjakan dari rumah. Ini harus dipelihara. Kalau lengah, maka akan ada para pencuri sekitar kita yang akan mengambil sukacita itu, yang akan merenggutnya dari tangan kita yang sudah begitu sulit kita perjuangkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang sangat terkenal itu. Jadi berbeda dengan gembala yang baik, gembala agung kita. Sekitar kita ini ada pencuri. Nah mereka ini pencuri apa saudara? Mereka bukan hanya sekedar mencuri sukacita, mereka tega membunuh. Mungkin bukan fisik kita yang dibunuh, tetapi dia membunuh mimpi kita. Dia membunuh cita-cita kita, kesukaan kita, kebahagiaan, damai sejahtera kita, visi kita, bahkan iman kita. Akhirnya dia katakan pencuri yang datang itu membinasakan, menghancurkan, meniadakan, menghilangkan semua yang sudah saudara coba bangun dari awal. Ini adalah para pencuri. Ternyata pencuri ini juga kalau kita pelajari di dalam kitab Filipi bukan hanya ada di sekitar kita, juga ada di sekitar kehidupan Paulus. Jadi kita akan coba lihat dalam suratnya kepada jemaat Filipi tantangan yang mirip dengan situasi kita. Bagaimana dia memproteksi, bagaimana dia mengusir, bagaimana dia mengatasi para pencuri itu. Jadi kita perlu pelajari supaya dari firman ini kita pakai juga untuk membentengi kehidupan kita dari para pencuri. Kondisi penantian berlalunya pandemik ini ternyata lebih banyak lagi pencuri di sekitar kita ya. Pencuri sukacita maksud saya. Pencuri damai sejahtera dari kehidupan kita. Kalau pandangan kita sempit hanya hidup di muka bumi ini saja. Maka saya ingatkan saudara. Maka masa penantian ini seperti penjara. Ada banyak orang yang merasa dia rugi. Banyak yang bahkan marah-marah. Ada yang sudah tidak kuasa menahan nafsu.
Di beberapa negara dilonggarkanlah PSBB ini. Langsung pantai, sebuah pantai isinya ribuan orang. Orang sudah tidak peduli, orang menyerbu. Karena mereka tidak sabar, mereka pikir hidup ini perlu dinikmati. Sudah kelamaan, hidup ini bagi mereka hanya ada di muka bumi ini saja. Jadi kalau ada kesenangan mereka terambil. Hiburan mereka terenggut, kenyamanan disangkali, maka ada semacam kemarahan. Tidak betah begitu, tidak rela, tidak ikhlas. Pengennya diluapkan. Jadi keinginan membuncah ini begitu dahsyat. Nah, jelas bagi dia adalah PSBB ataupun larangan pergi itu semacam pencuri. Karena mencuri kebebasan mereka, maka mereka marah. Tapi yang saya ingin ingatkan Anda adalah ada pencuri sukacita bagi orang percaya. Kalau Anda sudah tahu mengenai visi kehidupan akan datang. Saya menuliskan beberapa. Jadi salah satunya yang pasti adalah dosa. Itu adalah mencuri akan kesukacitaan kita. Sukacita kita dan damai kita. Kebohongan, keinginan balas dendam. Itu hanya beberapa segelintir contoh. Dosa, seorang apabila sudah berbuat dosa, dia akan dirasuki oleh rasa bersalah yang hebat. Apalagi dia sudah pernah mencicipi kebaikan Tuhan, kasih karunia anugerah, maka ada tsunami rasa gelisah yang dahsyat. Dia merasa tidak pantas, tidak layak. Tuhan sudah begitu baik, maka ini semua pasti akan mencuri kesukaan damai sejahtera dalam hatinya. Ini saya ingin menjabarkannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 22. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau ayat-ayat tadi kita baca, itu adalah beberapa tonggak-tonggak fondasi daripada sukacita sebenarnya. Pertama, hati yang tenang di hadapan Tuhan. Kalau kita berasal dari kebenaran, maka kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara punya kepastian, saudara sudah percaya bahwa dosamu diampuni, itu ada sebuah ketenangan. Yang kedua, hati nurani kita ini sebenarnya mengetahui segala sesuatu, turut bersaksi. Makanya disebut dalam bahasa Inggris conscience. Artinya conscience itu dia turut melihat menjadi saksi. Jadi kalau saudara dan saya berbuat sesuatu, bukan hanya kita yang berbuat, tapi hati nurani ini yang ikut menyaksikan. Dia ikut berbunyi. Kalau kedapatan tindakan kita tidak bersih, maka ada hati kita ini dia ikut berbicara begitu. Saudara mungkin tidak ada yang lihat, tapi saudara tidak mungkin engkau mematikan suara hatimu. Nah, yang ketiga, kalau kita bersih, tidak dituduh olehnya, maka ada keberanian menghadap Allah. Allah kalau hadir menakjubkan. Ya, seperti saya suka cerita. Kalau Anda ketemu dengan, waktu dulu saya masih sangat kecil, saya ke rumah opa saya. Di rumah opa, saya dibeliin kue. Nah, kuenya itu di belakangnya itu ada tali yang kecil. Rupanya dulu itu kesehatan, kebersihan tidak begitu penting ya. Jadi kue-kue kering itu punya tali merah itu digantungkan di kancing baju saya.
Jadi baju saya ini ada kue. Sekarang mungkin gingerbread ya, ada lucu-lucu. Jadi saya ke rumah kakek saya, pulang dikasih hadiah. Wah, kantong penuh dengan permen, senang sekali. Itu baru ketemu kakek loh. Dia punya, apalagi Anda ketemu Tuhan. Tuhan itu kalau kita datang, Dia selalu memberikan sesuatu. Allah memberikan upah, bahasa Inggrisnya reward, semacam hadiah bagi mereka yang mencarinya. Nah, celaka orang yang berdosa, tidak ada lagi keberanian untuk berhadapan dengan yang ilahi. Kalau kita tidak berbuat dosa, kalau dosa kita disucikan, sangat senang. Jadi ada sukacita. Nah, yang terakhir, suara hati kita berturut bersaksi bahwa kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Saya percaya tim Agape peduli itu, meskipun tidak disorot oleh kamera, ketika melayani itu akan ada semacam sukacita. Hati nurani ini memberi turut bersaksi bahwa inilah kasih Agape. Ada sukacita tertentu. Akan tetapi ini, kalau tadi kita melanggar, maka hati nurani ini ada seperti tsunami ombak besar dalam hati kita. Akibatnya kebalikan dari yang di atas. Hati menjadi tidak senang. Jadi dosa itu bisa mencuri kita. Karena kita menjadi gelisah, gundah, takut diketahui orang. Malu, berbohong, berpura-pura, munafik dan seterusnya. Nah, saudara pikir orang lain tidak tahu. Tapi hati nurani ini terus menceritakan kesalahan itu. Ibarat mengingatkan, timbul tuduhan. Masa jadi orang seperti itu sih? Engkau tidak adil. Engkau mendapatkan sudah diampuni, malah Anda berbuat seperti itu. Dan tidak ada confidence. Jadi tadi kan disebutkan bahwa orang yang benar itu ketika dia menghadap Allah, dia hatinya tenang. Dia menenangkan hati di hadapan Tuhan, tidak dituduh. Maka dia mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Tapi kalau orang yang sudah berdosa, dia ketemu Tuhan itu, ada kegentaran, tidak ada confidence. Ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah berbuat dosa, Allah mencari mereka loh. Jadi bukan mereka mencari Tuhan. Adam, di mana kamu? Mereka bersembunyi. Coba saudara bayangkan kalau saudara dipanggil Tuhan terus Anda bersembunyi atau kita bersembunyi. Bahasa Indonesia menarik sih. Kalau orang meninggal itu disebut dipanggil Tuhan. Bagaimana kalau orang meninggal dalam keadaan dosa? Dia dipanggil Tuhan seperti Adam, di mana kamu? Nah, orang mati ini takut menghadap Tuhan. Dia padahal dipanggil, dia bersembunyi. Bayangkan saudara, kalau logikanya begitu, waktu dipanggil, aduh, next, masuk, datang dia, ketakutan dia menghadapi. Tapi dia mau lari kemana? Nah, itulah menurut saya film-film receh itu yang bilang itu roh gentayangan. Oh, dipanggil dia gak berani menghadap. Kalau kepala sekolah memanggil murid teladan, mari datang ke sini. Waduh, happy saya. Karena apa? Karena saya teladan. Udah berharap masuk ini pasti dibisikin, Anda diterima di salah satu universitas yang besar. Tapi coba dulu saya nakal saudara. Dipanggil, itu ada ban motor yang bocor. Ban motor guru bocor kan. Dipanggil, itu duk. Aduh, dulu saya berapa hari yang lalu joblos. Ini nggak boleh dicontoh ya. Jadi dipanggil, takutnya saya. Nah, itu baru kepala sekolah. Bagaimana kalau Tuhan memanggil? Sudah saatnya Bung,
engkau harus menghadap kepada aku. Hidup ini sudah dipanggil, dia takut. Dia takut. Dipanggil Tuhan, dia takut. Bagaimana saudara? Dia mau sembunyi kemana? Dia akhirnya pergilah menjadi si jembatan Ancol itu. Katanya saya. Jadi saudara, kalau orang yang tidak beres, hatinya tidak sukacita, dia takut mati pun dia takut. Bukan berarti orang benar tidak takut mati. Tapi takutnya itu double. Dia takut bahwa menghadap Tuhan itu takut sekali. Makanya berbeda dengan Rasul Paulus, nanti akan dikhotbahkan. Mati adalah keuntungan. Bagi dia mati sudah melampaui rasa takut itu. Dia rindu dipanggil oleh Tuhan. Dia rindu berhadapan dengan Tuhan. Jadi suara hati yang terus menuduh ini akan menjadikan hidup kita tidak bahagia. Jadi dosa yang paling berat dari dosa itu adalah dia bukan Tuhan yang akan menjadi hakim kita. Seperti di dalam ayat firman Tuhan. Bahwa nanti akan menjadi hakim bagimu adalah firmanku, kata Tuhan Yesus. Jadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan berbicara. Dan hebatnya lagi kalau para pendakwa kita di dunia ada mungkin yang bisa disogok, ada yang bisa dimain mata. Dia bisa capek, jadi dia berhenti menuduh. Kalau suara hati itu dia tidak pernah capek. Gak bisa disuap. Saudara, bagaimana nyuap suara hati? Gak bisa. Orang paling perampok, paling bengis pun dia ada suara hati. Kalau enggak dia rampok, dia buat anaknya makan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi suara hati itu tidak bisa dibungkam. Tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan sih. Lama-lama dia acuhkan itu, suara hatinya mati. Ada orang yang suara hatinya mati. Jadi dia berbuat dosa, dia sudah kebas. Dia tidak ada rasa. Nah saudara, jangan pikir orang itu bahagia. Karena suara hati juga merupakan juri. Merupakan seperti itu loh. Saudara kalau nonton seperti ini ya, American Got Talent atau apa itu wasitnya. Dia yang akan mengatakan Anda menang, Anda kalah, Anda. Nah suara hati itu semacam wasit gitu. Jadi kalau dia mati, maka itu ibarat saudara main badminton, tapi tidak ada wasitnya. Ya Anda sembarangan aja main, menang juga nggak ada yang declare Anda menang. Petinju juga. Suara hati itulah yang mengangkat angkat tangan Anda. Pemenangnya adalah ini. Wah, dia dengan senang memukul kalah lawannya. Tapi suara hati mati. Maka Anda menang pun tidak ada yang mengakui. Tidak ada. Tidak ada. Nah karena matinya suara hati. Maka mati pula lah kebahagiaan. Mati pula lah sang wasit yang mengangkat tangan dan berkata Anda menang. Jadi sebenarnya suara hati ini jangan sampai padam. Oleh karena itu dosa jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu pula lah yang mencuri. Iblis mau kita berbuat dosa agar hidup kita pahit, sinis, lirih. Sehingga hidup kita jadi sembrono asalan. Supaya apa? Supaya kita satu RT sama dia nanti kelak. Satu kelurahan. Golongan pahit dan sinis dikumpulkan. Jadi menjadi mungkin saya rasa satu RT tidak cukup menampungnya. Mungkin satu kota Madia lah. Sama setannya. Dikumpulkanlah. Saya ingin cerita juga kalau dendam. Ini pengalaman juga. Dendam itu juga menghilangkan sukacita sih. Jadi ketika disakiti Anda ingin membalas toh. Jadi banyak orang bilang kalau saya nggak balas itu saya nggak puas. Dia pikir dengan membalas dia akan mengalami kesukaan. Jadi ternyata membalas dendam itu juga tidak mendatangkan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang bahasa psikologisnya ada katarsis, ada semacam luapan yang tersalurkan begitu. Tapi tidak begitu. Saya konseling satu orang yang
businessman yang temannya menipu dia. Saking dia marah sama temannya, dia upayakan temannya diproses oleh pihak berwajib. Singkat cerita, temannya ini yang membohongi dia ini sampai harus menginap di hotel Prodeo berbulan-bulan. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluarga temannya ini habis. Anaknya yang masih gadis, sekolah SMA tidak jadi lulus. Entah hidupnya jadi apa. Dia puas sih, orang yang menyakiti dia akhirnya masuk Prodeo. Tapi hidup dia juga ternyata dia menyadari anak dari teman, mantan temannya mungkin ya, sekarang sudah tidak lagi berteman. Balas dendam itu ada kesenangan sesaat melihat orang yang menyakiti dia masuk. Tetapi jangka panjangnya ketika dia lihat anak remaja yang lain jadi luntang lantung, dia ingat. Padahal uang yang dia curi tidak membuat dia jadi peminta-minta. Ya memang sakit, saya juga pernah ditipu dan saya sering juga dibohongi. Kalau saudara tanya saya, tentu terkadang ada rasa ingin menghukum. Kadang-kadang ada semacam sukacita palsu. Jadi sebenarnya itu sukacita KW itu. Jadi kita lampiaskan, kita pikir kita ini menang. Padahal kita ini kalah. Kesenangan itu hanya sementara, tapi akibatnya menghilangkan sukacita kita juga. Jadi membalas dendam bukan jalan sukacita. Jadi bagaimana kalau Anda disakiti? Tidak bisa tidak. Anda harus ikuti jalan Tuhan, bahwa ya sudahlah kalau Tuhan izinkan Anda disakiti. Ya doa saya, Anda cari teman-teman konselor yang baik. Anda berdoa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Siapa tahu luka-lukamu pada saat ini akan berubah menjadi mahkota di kehidupan yang akan datang. Siapa tahu keadilan yang tertunda itu membuahkan dividen besar. Mendapatkan pujian dari Tuhan sendiri bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah menang atas kelaliman dan ketidakadilan. Hidup tidak berakhir di sini saja. Ada coming soon, ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya, sesudah hidup ini kan ada hidup lagi. Ada babak-babak berikut. Maksud saya bukan hidup yang ketiga, tapi ada babak berikut. Baik, Paulus mengalami beberapa peristiwa yang mencuri sukacitanya. Pertama di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Minggu lalu kita sudah bahas ya sampai ayat 11. Nah, pertama yang mencuri dia adalah kungkungan penjara, terkurung oleh keadaan keterbatasannya. Saya bacakan ayatnya. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan aku ini, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi begini loh saudara, Paulus ini ceritanya dia di penjara. Kenapa dia di penjara? Sebetulnya pada waktu di Yerusalem, waktu di sidang, dia itu minta banding ke Kaisar. Saudara harus tahu latar belakangnya ya. Dia minta banding nih, seperti kita ya, ada pengadilan tinggi, minta banding ke mahkamahnya ada di Roma. Nah, waktu pengadilan di Yerusalem, dia sudah dinyatakan bebas. Kalau hari itu dia tidak menyatakan banding, dia jadi orang bebas. Tapi karena dia banding, dia dikirimlah dan dia di situ dipenjara. Nah, saudara harus tahu itu. Nah,
Di dalam kehidupan keputusan seperti itu, Paulus tidak mengasihani diri. Dia tidak menyesali. Dia harusnya dia tidak berkata, aduh kalau saja ini penasehat saya, ini penasehat hukum saya ini kurang pinter, saya harusnya sudah bebas. Tapi dia lakoni, dia hadapi, bahkan dia membuatnya menjadi positif. Dia berkata begini, penjara ini justru membuat peluang bagiku untuk memberitakan Injil dan membuat semangat orang lain untuk lebih getol karena pengorbanan dia. Nah, di dalam bahasa psikologisnya ini namanya reframing. Ini memberikan bingkai terhadap sebuah peristiwa. Ini selalu saudara harus lakukan. Dalam bahasa sehari-hari disebut ambil hikmahnya begitu ya. Jadi begini saudara, ada sebuah kejadian itu tidak sesuai dengan harapanmu, maka Anda harus mencari hikmahnya begitu. Jadi COVID-19 ini yang membuat pandemik ini membuat kita seperti di penjara, di rumah. Tapi guess what? Saudara harus reframe, siapa tahu dalam waktu Anda di rumah ini, Anda banyak waktu untuk meningkatkan diri. Barusan saya ketemu teman, dia bilang seumur-umur saya jarang menghabiskan baca Alkitab. Tapi selama COVID ini udah 2 kali putar dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara bayangkan, itu namanya reframing, mengambil hikmah. Nah, demikian juga Paulus, jadi dia tidak mengambil kesempatan penjara ini sebagai sebuah duka, tetapi dia melihat, dia mereframe, dia menggambarkan itu dengan pandangan yang lain. Kalau saya sendiri bagaimana saudara? Saya juga reframe, saya bisa baca C'est parfait, itu bahasa Perancis. Saya belajar bahasa Jerman. Saya baca banyak hal. Saya persiapkan diri saya. Gereja kita juga begini, omong-omong. Dulu kita waktu di Seberang Kali mengalami sebuah situasi. Itu mencuri sukacita kita, ada kegaduhan. Tapi sekarang kita reframing, karena kegaduhan itu justru kalau tidak ada hal itu kita tidak ada gedung ini. Nah, Paulus juga begitu. Jadi untuk sukacita adalah kejadian yang tidak Anda sukai itu Anda bingkai, kasih bingkai ulang gitu. Nah, dia di penjara malah dia bersukacita. Dalam keterbatasan aku justru mampu memberitakan Injil sampai ke istana, yang merupakan cita-cita dia untuk pergi menghadapi kaisar. Luar biasa kan? Saya mendapatkan WA dari seorang ibu, jemaat kita sih saudara. Dia bilang begini, selama COVID ini saya dapat quality time sama suami saya. Maksudnya apa? Biasanya dia pergi pagi, pulang malam. Subuh udah berangkat, pulang malam. Sekarang work from home. Seminggu dia kerja hanya 2-3 kali. Dia punya quality time. Suaminya rajin doa pagi sama dia. Aduh, dia menemukan sisi suaminya yang lembut, tiap hari menemani, ajak ngobrol. Aduh. Itu namanya reframing. Jadi tidak semua buruk ya ternyata ya. Meskipun suasana kita tidak seperti dulu. Look at the bright side. Jangan sampai ada pencuri sukacita, merajalela. Jadi kalau Anda terbatas, ya ada teman saya dia mulai jualan online. Ya dia sekarang ada bisnis baru. Dia belajar dari nol loh saudara, belajar dari nol. Sekarang not bad, 1 bulan dia dapat belasan juta. Saya juga kaget sih, surprise. Dia bilang, sekarang saya lebih kuat Pak. Oh kenapa kuat? Ya dulu saya hanya hidup dari makan gaji. Sekarang saya kalau di PHK,
saya sudah siap dan ini bisa sampai usia lanjut. Wow, saya hanya wow, itu namanya reframing. Jangan biarkan kondisi di luar Anda mencuri sukacita Anda. Oke, kalau ini tertutup, kalau ini nggak bisa, pikirkan yang lain. Siapa tahu. Justru kalau dengan mengasihani diri Anda, sukacitamu terambil. Yang kedua, sukacita itu diambil karena dikhianati teman seperjuangan. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan baik, dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita. Nah, Paulus itu begini. Termasuk dalam bisnis sih. Ada pelayanan, termasuk dalam rumah tangga. Saya mau ingatkan ada beberapa pasangan yang pasangan hidupnya berkhianat. Dia mengalami kesedihan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada pasangan yang dikhianati kecuali dengan cerita bahwa Yesus dikhianati oleh Yudas. Entah kenapa cerita itu menjadi obat buat yang dilukai ini. Dia merasa bahwa dia diidentifikasikan, dia mendapat kesempatan memikul salib sama seperti Kristus. Dia jadi kuat mengampuni pasangannya. Ya, pasangannya juga saya katakan sebelum Anda jadi seperti Yudas yang harus. Saudara tahu Yudas itu juga akhirnya menyesal sih. Dia uang 30 keping perak itu dia kembalikan, tidak diterima. Jadi dia beli tanah. Tidak ada lagi sahabat. Seluruh Yerusalem. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan berita besar. Seperti orang digantung di Monas gitu loh. Tapi ini disalibkan di tengah kota. Jadi ini semua buah bibir. Semua orang juga cerita, wah pengkhianatnya dia dikhianati loh dengan ciuman. Jadi Yudas ini gak bisa beres dengan batinnya. Dia akhirnya gantung diri. Nah, kepada pasangan yang melukai itu saya bilang jangan sampai jadi Yudas. Nanti kamu seluruh komunitas akan mencap. Masa kamu meninggalkan janji perkawinanmu untuk mengejar sebuah kenikmatan yang 30 keping perak. Nanti kamu dapat segala-galanya tapi tanah darah. Saya cuma cerita itu, tapi itu merupakan sebuah obat buat pasangan ini. Akhirnya mereka berdua minta didamaikan. Paulus juga ditinggal oleh teman. Jadi temannya satu perjuangan terus memberitakan Injil, sambil memberitakan Injil ada udang di balik batu. Jadi ketika Paulus masuk penjara, latar belakangnya begini, mereka bilang bahwa Paulus itu masuk penjara karena sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi ada hoax, ada semacam kabar burung yang disiarkan oleh teman-temannya. Bahwa Paulus itu celaka karena tabur tuai. Jadi Paulus itu masuk penjara kan buktinya saya enggak. Kalau saya dibela Tuhan kan enggak akan susah. Nah ini teman-teman baiknya loh yang ngomong. Saudara kalau kita digituin sama teman mungkin sedihnya luar biasa ya. Tercuri sukacita kita. Tapi Paulus ulang-ulang berkata, enggak apa-apa selama dia masih memberitakan, biarin aja. Yang penting aku bersukacita. Aku tetap bersukacita. Nah kenapa saudara? Jadi dia begini, di penghujung ayat ini dia tulis kepada jemaat Filipi. Karena aku tahu kesemuanya ini adalah keselamatanku. Dan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Roh Yesus Kristus. Jadi gini loh, dia
ditinggal oleh temannya, teman sepelayanan. Tapi jemaat Filipi ini sayang dengan Paulus. Jadi jemaat Filipi ini berdoa sungguh-sungguh. Mereka dalam doanya, Paulus, kiranya engkau meskipun ditinggal oleh sahabatmu, doa kami semua mengasihimu. Paulus menunjukkan matanya kepada panggilan ilahi dan juga oleh doa jemaat di Filipi. Jadi kalau saudara pelajari ya, berita Paulus adalah berita komunitas. Dia ditinggal oleh sahabat kentalnya, tapi dia mendapatkan sahabat baru berupa komunitas. Jadi saudara, saran saya, saudara harus punya sebuah komunitas seperti GKNS Agape ini. Saya kalau lihat, senang saya melihat bahwa gereja ini menyediakan sebuah wadah, banyak terbentuk persahabatan yang sejati. Meskipun kadang-kadang guyon sana guyon sini yang agak brutal. Tapi di dalam level lebih dalam ada persahabatan sejati. Tuhan menyediakan, milikilah sebuah komunitas. Kalau menurut saya saudara, komunitas itu adalah harta yang besar. Investasikan dirimu menjadi bagian dari sebuah komunitas. Jadi untuk menjadi bagian dari komunitas Anda nggak boleh pasif, Anda harus invest dong. Anda harus berbuat seperti GKNS peduli, seperti pelayanan anak. Anda investasi waktu, uangmu. Jadi jangan jadi lone ranger. Nah inilah pagar supaya tidak dicuri sukacita oleh sahabat karib adalah dengan memiliki komunitas yang baik. Ya, yang ketiga, Rasul Paulus berkata begini dalam ayat 22. Sebenarnya Paulus dia tidak tahu juga apa yang akan terjadi dalam kehidupan berikutnya. Dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi begini saudara, salah satu pencuri paling besar dari sukacita adalah ketidakpastian. Galau. Gak tahu kita apakah saya dipecat, apakah nanti anak saya seperti apa karena COVID-19 ini. Banyak orang tidak tahu pasti. Seperti Paulus juga dia tidak pasti nanti berhadapan dengan kaisar, dia dihukum mati kah atau dia dipenjara kah atau apa yang akan dia kerjakan. Jadi makanya dia tulis tuh muncul kalimat-kalimat dahsyat itu. Mati adalah keuntungan. Tapi bagiku kalau aku hidup, aku akan hidup berbuah. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Jadi Rasul Paulus ini mengatakan ketidakpastian itu adalah bagian hidup kita. Saudara jangan cari kepastian ya. Saudara mau kepastian besok tetap ada mobilmu atau rumahmu. Itu tidak ada yang pasti. Saya berjumpa dengan satu sahabat sebelum masa sulit ini, dia meriah lah hidupnya, wah kemana-mana. Jadi dia ekspansi terlalu besar. 3 bulan menghabiskan semua uangnya dan dia duduk termenung-menung begitu. Habis. Semuanya habis. Dia berkata, hidup ini tidak pasti ya. Hidup ini pasti. Tidak pasti. Saya juga begitu saudara. Saya pernah punya investasi di sebuah bisnis. Hari itu kejadian. Sebuah peristiwa. Habis nol. Bahkan minus. Jadi karena tidak pasti ini kadang-kadang orang galau.
Tapi Rasul Paulus memberikan obatnya. Dia siap. Jadi pencuri yang paling besar dari sukacita adalah ketidakpastian. Nah, dia berkata, aku siap. Kalaupun mati adalah keuntungan. Kalau hidup, aku hidup berbuah. Jadi ketidakpastian bukan lagi hal yang menakutkan. Dia siap mentalnya untuk ditempatkan dalam keadaan apapun. Panas, dingin, hujan, kemarau. Saya pernah ngalamin. Makanya dia di penghujung dari kitab Filipi ini dia berkata, dalam segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia. Artinya dalam kekurangan, kelebihan. Jadi saudara, untuk supaya saudara tidak hilang sukacita, Anda harus siap menghadapi perubahan dahsyat. Seperti tiba-tiba apa yang saudara miliki jadi tidak ada, atau tiba-tiba Anda jadi orang sukses. Bagi kita jangan terlalu terombang-ambing. Bahasa saya kalau boleh, jangan hidup di permukaan. Di sebuah laut ya, permukaan tuh gini-gini terus ya. Tapi saudara kalau menyelam, maka tidak ada ombak, arusnya di atas banyak, di bawah tenang. Ada pemandangan. Dalam ketidakpastian, dia tidak memaksakan kehendak seolah dia yang paling tahu. Rasul Paulus hidupnya berserah. Makanya lagu Aku Berserah itu adalah sebuah lagu yang hebat. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini pagari ya. Dari segala pencuri sukacita. Ya, saudara bersama-sama dengan saya, yuk sama-sama kita pagari dari keterbatasan ini, dari keadaan kita reframing. Jangan kita hanya terpaku pada situasi, kita bikin sebuah frame yang baru. Yang kedua, ketika Anda dikhianati, Anda punyalah komunitas. Dan yang ketiga, dalam segala keadaan, saudara bersiap. Saudara terima pembentukan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya kita pagari diri kita dari semua pencuri-pencuri sukacita itu. Siapkan hati saudara untuk kita akan mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peristiwa perenungan sebenarnya sih. Kalau saudara mengambil perjamuan kudus, harus selalu ingat. Di dalam Alkitab disebutkan menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bagi Anda yang di rumah, mari
Saya undang Anda bangkit berdiri. Inilah karya terbesar yang Tuhan berikan. Inilah sumber sukacita kita, saudara. Bahwa ada kepastian akan kehidupan yang akan datang, ada penyertaannya. Siapkan roti di tangan kanan Anda. Mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan hati bersyukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya kami kuat Tuhan. Kami tidak takut akan ketidakpastian. Kami dapat mereframe
membingkai ulang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut lagi akan hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang kami tidak ketahui. Bersamamu kami siap Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau membentengi diri kami dari luka-luka akibat perbuatan sahabat-sahabat baik kami. Kami bertekad Tuhan untuk menginvestasikan diri dalam sebuah komunitas. Karena dari sana kami akan mendapatkan kembali sukacita itu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami kuat melawan semua pencuri-pencuri sukacita ini. Sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari kebaktian ini saya ingin mendoakan, perlu saudara ketahui sih, gereja kita masih mendapat persembahan perpuluhan. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda yang memberi dengan setia. Selamat kenapa saudara? Karena Anda adalah orang-orang yang tahu bagaimana sebuah gereja harus didirikan. Anda adalah orang-orang yang menjaga, memelihara komunitas ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Anda, perpuluhan Anda. Mari tundukkan kepala, kita akan akhiri kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat yang setia di dalam memberikan persembahan mereka. Untuk agar supaya pelayanan GKMS Agape ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu sertai Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dalam pergumulan sehari-hari, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka kuat menghadapi para pencuri sukacita ini. Supaya mereka tangguh dan memelihara sukacita yang sudah mereka cari dan mereka temukan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Untuk itu berkati setiap jemaat yang ada di rumah. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu untuk menerima berkat. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Salam Agape. Jaga kesehatan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya